Oke, assalamualaikum. Kita ketemu lagi Ustadz lagi. Eh, Berdasarkan data PDRB kita, Kabupaten Magelang itu tertinggi adalah industri 24%. Nah, nomor 2 adalah pertanian. Jadi untuk tema kali ini, nomor 2 perekonomian di Magelang adalah pertanian. Kita datangkan Ibu Eko. Ibu Eko ini ketua tim pertanian. Pertanian sama apa, Bu? Pertanian sama dibagi-bagi. Pertanian saja. Oke, Iya. pertanian saja. Ini pertanian termasuk di situ ada tanaman pangan, ada buah-buahan, sayuran. Oke. Pertanian itu ada banyak subsektornya. Hmm. Yang pertama ada tanaman pangan, Hmm. yang kedua horti, Hmm. perkebunan, peternakan, perikanan, jasa pertanian, Oh, banyak, kehutanan, banyak. banyak. Oke, banyak. Oke. Nah, ini yang deket dulu ya. Ini kan lagi di Magelang sebenarnya lagi sering hujan, tapi walaupun hujan itu kita ternyata lagi musim durian. Dan cuma lumayan banyak, saya lihat di pinggir jalan banyak kios-kios durian. Sebenarnya di Magelang tuh durian seperti apa sih, Bu Eko ini? Menurut Bu Eko gimana? Durian ya, Mbak. Ya, Kayaknya enaknya dimakan aja ya. dimakan aja. Kalau Iya. dari misalkan produksi dan kualitasnya seperti apa kita itu Magelang? Sebenarnya kalau Magelang itu kan kontur tanahnya itu beda-beda ya. Ada yang dataran, ada yang pegunungan gitu. Oke. Nah, kalau durian itu salah satu produk aja dari pertanian di Kabupaten Magelang. Kalau kalau banyak ya nggak ada gitu, hanya ada, dan yang produk unggulannya itu eh, nggak cuma durian di Kabupaten Oke, oke, Magelang. oke. Jadi sebenarnya durian itu walaupun ada kan ya kecamatan namanya Kecamatan Bimulyo itu terkenal banget tuh sampai ke kabupaten lain bahwa itu tuh banyak durian di situ dan enak-enak gitu. Tapi sebenarnya tuh Magelang itu tidak hanya durian berarti kan ya. Nah, Iya. kalau menurut Bu Eko nih sesuai berdasarkan cuaca, kontur tanah itu sebenarnya kita tuh yang paling prospek atau unggulan di Kabupaten Magelang itu apa sebenarnya? Kalau karena Magelang itu unik ya, karena di situ ada dataran, ada pegunungan, ada sawah, ada tegalan gitu. Jadi hampir semua tanaman itu tumbuh di Kabupaten Magelang. Itu luar biasanya ya. Kayaknya hanya sawit yang nggak bisa berkembang gitu. Kalau yang lainnya itu bisa menghasilkan gitu. Nah, untuk karena dari kontur tanahnya itu yang berbeda-beda gitu ya. Jadi produk pertanian yang dihasilkan di Kabupaten Magelang itu pun banyak dan Variatif. bervariatif gitu. Tuh kayak misalnya kalau yang paling unggulan tentu saja padi ya. Oh, padi tanaman pangan Padi ya. ya, Tanaman pangan. ya jelas itu. Bahkan kalau di Kabupaten Magelang itu salah satu yang diunggulkan adalah padi organik. Organik. Nggih. Itu ada sentra di kecamatan mana atau ada wilayah khusus atau itu merata? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang di daerah-daerah area-area sawah gitu, Ada persawahan. area persawahan. Nah, untuk daerah area yang dia itu pegunungan, lereng gitu ya. Nah, itu produk unggulannya lebih cenderung kepada hortikultura. Hortikultur itu apa itu maksudnya? Hortikultura itu kayak sayuran dan buah-buahan. Oh Ya. iya. Nah, dan kecenderungannya itu hortikultura semusim. Semusim. Nggih. Maksudnya semusim itu gimana? Sekali tanam Oh iya, sekarang panen, 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 panen panen gitu ya. ya. Iya. Nggih. Nah, itu kemudian yang paling unggulan di tadi ya, kalau di tanaman pangan kan ada padi, ada jagung. Kemudian kalau di hortikultura itu ada daun bawang. Bawang, oke. Nggih. Terus ada cabai. Cabai. Ya, itu banyak banget itu, bahkan cabai itu salah satu eksportir ya, maksudnya yang paling banyak Oh, ini konteks ekspor maksudnya dikirim ke dikirim luar, ke luar kabupaten ya. kabupaten. Iya, Itu banyaknya ah. di cabai gitu ya. Terus kemudian kalau di perkebunan itu yang hortikultura kan tadi ada yang semusim, ada yang tahunan. Heeh. Nah, Oh, yang sayur tadi semusim ya. ya. Heeh. Nah, Kalau yang tahunan itu ada juga yang unggulan ini, Bang. apa ya coba? Salak. Salah. Ya, Salah. salak Salah itu daerah ada. mana itu? Kan yang paling terkenal kan salak serumbung ya. Oh iya, Serubung, di Iya. Kecamatan Serubung situ ya. Nggih. Iya, iya, iya. Dan memang di sana itu sentra salak gitu, karena kontur tanahnya itu berbeda dengan daerah yang lain gitu. Karena saya pribadi itu pernah itu nanam salak di kebun saya, Mm-mm. benihnya sama, Mm-mm. tapi hasilnya itu yang ditanam di Serumbung itu lebih besar-besar, yang ditanam di
daerah saya itu kecil-kecil gitu Oh, dan gitu. memang beda gitu kontur tanahnya itu. Iya. Nah itu salak itu jadi salah satu eh, tanaman hortikultura tahunan yang unggulan di Kabupaten Magelang. Oke ya. Oke, Kalau oke. berbicara masalah perkebunan itu juga banyak yang jadi unggulan itu ya. Terutama kopi. Kan sekarang Kopi. era kopi ya. Ya. Ya, kayaknya berapa hari Bang We ngopi sehari? Sehari saya sih Seberapa dua cup, kali? 2 cup. 2 cup, Dua ya. cup ya. Itu kan kebutuhannya makin meningkat. Makin meningkat ya. Iya, apalagi ditambah dengan gaya hidup kayaknya kopi itu sudah relate sama Lifestyle gaya ya, udah hidup. lifestyle. Iya. Makanya ini kalau di Kabupaten Magelang ada juga sentra kopi. Oke. Kalau mau lihat datanya itu sebenarnya di websitenya BPS Kabupaten Magelang itu komplit Bang. Komplit. Iya. Jadi tadi ada data horti ada ya. Iya. Ada pertaniannya ada, tanaman pangannya ada, termasuk perkebunan, kopi-kopiannya tadi ya. Ada semua nggih? Nggih, ada. Oke ya. Jadi kesimpulannya tadi karena kita banyak variatif ya, ada yang dataran, ada yang pegunungan dan produk-produknya juga punya keunggulan masing-masing. Berarti kan sebenarnya banyak potensi yang ada di Magelang ini, gitu kan ya. Nah, kira-kira menurut Bu Eko langkah-langkah apa sih yang bisa kita langkah apa yang bisa dilakukan baik mungkin petani itu sendiri atau kita lah sebagai pihak luar yang bukan petani untuk meningkatkan produksi dan kualitas pertanian di Kabupaten Magelang. Menurut Bu Eko gimana? Ya, kalau berbicara kualitas ya. Kualitas sebenarnya kalau permasalahan pertanian itu kayaknya klasik di mana-mana sama gitu. Yang pertama itu dari sisi supply and demand gitu ya. Jadi pada saat petani itu dia panen, Oh ya. ya kan penawarannya tinggi gitu ya, penawarannya banyak. Nah permintaannya kan tetap, sehingga menurut hukum pasar itu ketika penawarannya itu banyak, permintaannya tetap, harganya jadi turun gitu. Ya. Ya, Kasihan petaninya jadinya. kasihan petani gitu. Oh gitu. Dan mungkin model pertanian di kita di Kabupaten Magelang ini memang kayak misalnya sekarang ini nanamnya padi Oh semua gitu. cenderung kayak Jadi gitu. Ya. apa istilahnya ya? Ikut-ikutan ya. Variasinya itu tidak lebih bervariatif itu. Nah, itu permasalahan pertanian kita sehingga ketika petani itu sedang panen gitu ya. Jadi penawarannya itu kebanyakan barang gitu. Sehingga sesuai hukum pasar ya harganya turun gitu. Nah, terus yang kedua itu permasalahan di sisi yang lain itu petani kita itu menurut data di sensus pertanian gitu ya, itu banyak generasi yang sudah sepuh nyun sewu. Ya. Generasi muda itu enggan melirik ke petani gitu. Kayak mindsetnya itu kalau jadi petani itu enggak banget gitulah. Intinya kayak gitulah. Jadi generasi muda saat ini tuh memang tidak tertarik di bidang pertanian gitu. Nah, ini juga tercermin di data sensusnya. Itu jadi permasalahan petani sendiri saat ini gitu. Jadi PR-nya itu menurut saya itu yang pertama itu mungkin perlu dipetakan gitu ya, dipetakan misalnya perlu diatur lah yang sentra ini sekarang nanam ini biar permintaan dan penawarannya itu seimbang ya. Jadi petani tetap bisa menjaga harganya. Masyarakat khususnya bisa terpenuhi kan seperti itu ya. Ya, di satu sisi juga yang sekarang itu kalau saat ini gitu ya di kondisi pertanian itu memang biasanya kalau kita lagi survei ke lapangan itu petani itu ngeluhnya yang pertama itu harga pupuk yang mahal gitu. Terus yang kedua itu misalnya tentang meskipun pada saat ini sudah ini ya kalau masalah pupuk itu sudah lumayan teratasi gitu. Nah, terus selain itu harga obat-obatan yang mungkin terus mungkin kurang, maksudnya itu harga obat-obatannya itu juga cenderung lebih tinggi gitu. Nah, terus selain dari situ juga apa ya kayak margin untungnya ketika dia panen dan harga selisihnya itu mungkin tidak seperti zaman petani zaman dulu gitu Bang. Ya, jadinya ketika mereka itu panen itu jadi apa ya marginnya itu kurang antara biaya antara dengan yang
outputnya itu mungkin tipis ya jadinya ya. Nggih, tipis itu. Apakah ada kaitan dengan mungkin itu kaitannya ya karena mungkin lahan yang dimilikinya mungkin kecil-kecil atau gimana? Iya betul, kalau yang itu juga iya karena sekarang itu di Kabupaten Magelang sebagian besar petani itu petani gurem. Manikulum. Maksudnya manikulum apa nih definisinya? Yang dia itu punya lahan kurang dari 5.000 meter persegi. 5.000 itu setengah hektar ya? 5.000. Nggih. Ya, kalau padi 5.000 ya hanya sedikit kecil sekali, resikonya besar, untung sedikit gitu ya. Nggih, gitu. Oke. Itu jadinya mungkin perlu manajemen pertanian yang baik gitu. Jadi lebih baik manajemen pertanian yang lebih baik. Maksudnya dipetakan gitu ya. Mana ya daerah-daerah yang di sini harus nanam ini. Tapi kan kayak gitu tuh yang namanya petani itu memang merubah mindset petani pun juga tidak mudah, Bang. Maksudnya eh, biar misalnya ini ada produk baru ini ditanam gitu ya. Nah, untuk meyakinkan bahwa ini tuh lebih baik daripada yang kemarin-kemarin itu juga tidak semudah yang teorinya gitu loh. Maksudnya kan kayak kita lah kalau udah punya mindset makan di situ makan soto tuh seger gitu ya. Iya. Nah, buat merubah mindset itu tuh yang seger itu enggak makan soto tapi makan daging, makan ayam itu kan juga susah gitu. Karena itu sudah jadi mindset. Jadi pola pertaniannya itu untuk mungkin perlu diperbanyak gitu ya, kayak pelatihan pertanian, pengembangan teknologi terbaru biar minimal itu meskipun lahannya kecil tapi produktivitasnya itu lebih meningkat gitu ya. Jadi kita lebih berbicara kepada produktivitas, bagaimana meningkatkan produktivitas hasil pertanian gitu. Karena kalau berbicara lahan itu ya lahannya ya cuma itu aja, nggak nambah gitu. Oke, jadi kita punya banyak potensi ya, karena kita kontur tanah kita macam-macam, ada dataran yang bisa buat tanaman pangan, padi, ada juga gunung-gunung yang bisa untuk horti, buah-buahan seperti itu ya. Nah, berarti kan banyak ya Magelang ini pertanian supportnya ya. Nah, sebenarnya di pertanian ini dia ngefek ke kehidupan masyarakat seluruhnya di Kabupaten Magelang seperti apa kira-kira Mbak? Efeknya ya. Efek terhadap kehidupan mungkin kehidupan sehari-hari, kehidupan perekonomian gitu seperti itu. Kalau kehidupan di Magelang ini saat ini kan memang Magelang itu yang sedang digenjot dikembangkan kan sektor pariwisata ini Bang. Ya, pariwisata itu kan sekarang ada kan di Candi Borobudur itu sekitarnya itu sedang dikembangkan wisata dengan VW gitu ya. Nah, itu wisatawan itu apalagi kalau akhir pekan itu luar biasa rame keliling ingin menikmati suasana pedesaannya Borobudur. Nah, mereka ketika datang itu kan seperti hukum permintaan dan penawaran ya, kan butuh makan, butuh kuliner gitu ya, butuh makanan yang khas. Sekarang juga wisata kuliner jadi dia punya menyediakan waktu khusus memang untuk wisata kuliner gitu. Iya, betul. Nah, itu yang dari permintaan para wisatawan itu kan sebenarnya supply-nya itu ya dari sektor pertanian kan. Mereka butuh nasi, apalagi kalau yang makanan-makanan khas yang di Magelang itu kan banyak banget ya kuliner-kuliner di Magelang itu. Nah, sebenarnya permintaannya semakin meningkat gitu sehingga sektor pertanian itu benar-benar apa ya kayak pendaya dukungnya untuk maju itu sebenarnya sudah menggerakkan perekonomian yang ada di sekitar gitu. Oke. Nah, ini jelas ya kehidupan Magelang karena 19%-nya di PDRB juga dari pertanian, ngaruh banget di kehidupan masyarakat. Nah, nih Bu Yoga sendiri ada di BPS Kabupaten Magelang. Selama ini tugas BPS kan ngumpulin data, mengolah dan menyajikan. Kira-kira data-data apa saja atau informasi apa saja yang bisa masyarakat nikmati, masyarakat terima? Oke, jadi di BPS Kabupaten Magelang sendiri itu kan tahun 2023 kemarin itu mengadakan sensus pertanian ya. Nah, publikasinya itu sudah komplit per subsektor bisa
download di magelangkap.bps.go.id. Semua Ini free ya, subsektor download free free ya? ya. Nggak bayar, Itu nggak bayar. Itu bisa dilihat per subsektornya, bagaimana kondisi tanaman pangan, sampai ke subsektor kehutanan juga ada gitu. Nah, kemudian yang memang menjadi tugas rutinnya BPS itu ada survei, namanya survei kerangka sampel area dan survei ubinan. Nah, itu ada publikasinya. Publikasi luas panen dan produksi padi di Kabupaten Ini Magelang. periodiknya tiap apa ya? Setiap tahun. Oh, tiap tahunan. Ya, setiap tahun kita rilis itu. Kemudian ada juga publikasi pola pertanian tanaman palawija gitu. Palawija itu berarti ya Nggih. tanaman pangan ya, palawija itu ya? Nggih, ada jagung, Jagung. ya ubi kayu, Kayu. ubi jalar, kacang tanah. Itu primadonanya Magelang itu gitu. 4 itu. Terus ada juga publikasi statistik hortikultura Kabupaten Magelang, itu setiap tahun rilis. Ada juga publikasi indikator pertanian Kabupaten Magelang itu. Jadi komplit Komplit sebenarnya. sebenarnya, banyak ya? Iya, banyak gitu. Oke. Banyak yang bisa dinikmati, dibaca kondisi pertaniannya di Kabupaten Magelang itu seperti apa. Itu bisa di-download Oke. di websitenya BPS Kabupaten Magelang. Oke, terima kasih sekali Bu Eko. Ini belum tutup ya. Buat teman-teman silahkan kunjungi website BPS Kabupaten Magelang ya. Ini di situ ada data-data tentang pertanian, mau data-data tentang tanaman pangan dan sektor yang lain komplit gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri podcast episode kali ini, saya ingin Bu Eko membuat apa ya istilahnya, closing harapan-harapan ataupun semacam apa ya, penyemangat atau closing dari Bu Eko yang ingin pertanian Magelang tuh seperti apa. Monggo Bu Eko. Oke. Pernah main game Harvest Moon nggak, Oh Bang? iya, itu lumayan jadul sih. Jadul ya. Nah, saya bayangannya itu kalau kayaknya enak tuh pertanian itu kayak misalnya di reminder hari ini harus nyiram gitu. Nanti tinggal klik gitu ya, dipencet gitu. Terus waktunya nyiram sendiri Wah, iya. gitu. Oh, ini waktunya ini. Jadi kayak tersistem gitu ya. Pokoknya karena kalau berbicara tentang lahan kan memang kita sudah tidak bisa menambah lahan. Nah, bisanya harapan saya itu ada peningkatan semacam teknologi pertanian di Kabupaten Magelang sehingga produktivitasnya dari pertanian itu semakin meningkat gitu. Terus juga pengennya itu, harapan saya itu petani itu tidak lagi menjadi momok di generasi muda gitu. Kayaknya anak-anak muda sekarang itu jarang banget yang cita-citanya jadi petani gitu ya. Kebanyakan ya konten kreator, terus dokter gitulah. Nah, jarang sekali yang bercita-cita menjadi petani karena memang ya tadi ya banyak permasalahan di pertanian itu gitu. Nah, pengennya harapan saya itu generasi-generasi muda itu mulai melirik mengembangkan sektor pertanian gitu, apalagi sekarang IT kan canggih ya. Nah, dengan GPS dengan macam-macam yang ada itu mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih dikembangkan lah sehingga pertanian itu menjadi sektor yang benar-benar menarik untuk akhirnya orang berbondong-bondong rela masuk ke situ gitu karena memang menguntungkan gitu. Itu aja sih harapan saya, itu pengennya ya petani itu lebih menjadi sesuatu yang wow gitu. Oke. Ya. Terima kasih sekali Bu Eko ya atas waktu dan share-nya ke kita. Buat nanti kita ketemu lagi kalau di seri-seri berikutnya. Kayaknya masih ada tema-tema yang perlu dibicarakan dengan Bu Eko ini. Segitu aja untuk podcast kali ini, kita ketemu lagi episode berikutnya.